Bapak Ibu, kita akan mulai persuan doa pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih, yang sudah dipilih Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh melambaikan tangannya yang hari ini diberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Lebih semangat lagi, kita boleh menoleh kiri kanan ya, kita noleh. Karena kita tidak berada di satu tempat yang sama, kita membayangkan saat ini kita boleh bersama-sama di Bengawan ya. Jadi kita bisa menoleh kiri kanan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Katakan, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Shalom. Shalom. Boleh menoleh ke kiri ke kanan. Sekali lagi yuk. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Shalom, puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu memuji Tuhan di dalam Bunda Kudus yang kami kasihi, yang terus setia melayani Tuhan. Mari saat ini kita mau bersatu hati. Saat ini kita boleh merasakan kasih Allah. Kita boleh memandang salib sebagai tanda kemenangan kita. Salib yang telah memulihkan setiap hati kita. Mari kita angkat pujian ini. Sungguh kita bersyukur. Tuhan, kami mau merasakan salib, merasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan kami. Kaulah sumber pengharapan. Sungguh kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan ajar kami memandang salib-Mu dengan penuh kasih, memandang salib-Mu dengan penuh ketaatan, memandang salib-Mu dengan kekudusan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Sungguh Kau memberikan hidup kami yang baru saat ini Tuhan. Hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau datang pada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Kami bersyukur atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang terus kami lakukan baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan kami yang terus mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan dengan segala kerahiman-Mu, agar Kau layakkan kami untuk boleh bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini Tuhan. Agar boleh Kau layakkan kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Buka setiap hati, pikiran, perkataan kami. Layakkan kami Tuhan. Walaupun kami berbeda satu dengan yang lain, di ruangan yang berbeda karena masa pandemik ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus tak pernah memisahkan kita. Roh Kudus sanggup menyatukan setiap kita. Tuhan, saat ini masuklah di dalam setiap hati kami. Apapun pergumulan kami pagi hari ini Tuhan, apapun masalah kami pagi hari ini Tuhan, apapun sakit penyakit kami pagi hari ini Tuhan, kami mau letakkan ke dalam tangan kuat-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami boleh merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Sertai setiap kami, pegang setiap tangan kami Tuhan. Ajar kami taat seperti Engkau. Taat kepada anak-Mu Yesus. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Ajar kami terus untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu
kami membawa hancur hati setiap kami Tuhan. Hancur hati Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sungguh kami mau merendahkan diri Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Tuhan, ku mau hidup kudus dan berkenan di hati-Mu. Kami sebagai orang-orang pilihan-Mu saat ini Tuhan, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Layakkan setiap kami pagi hari ini Tuhan, untuk terus memandang salib-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Ini kerinduan kami, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk cinta-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Kau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-rahmat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih.
untuk cinta kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk cinta kasih-Mu, untuk rahmat-rahmat-Mu, untuk kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kau sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Oh ya nama Rasyid, ya lawan nama Syed. Kami bersyukur. Terima kasih. Sungguh Allah Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Tak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini Kau buka setiap hati kami. Dengan lemah lembut kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Kau pilih, yang telah Kau berkati, Ibu Maria Suteja Tuhan. Yang saat ini sungguh-sungguh Kau pakai untuk boleh mewartakan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Untuk kami boleh mengerti, kami harus lebih rendah hati Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Buka pikiran kami, hati kami Tuhan, agar Engkau sebebas-bebasnya boleh masuk di setiap hati kami. Agar firman-firman yang boleh disampaikan boleh tumbuh, boleh bertunas, boleh berbuah setiap kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau belajar seperti Maria Tuhan, duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan, berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bu Maria. Shalom, terima kasih untuk Lucy dan Daniel bersama dengan timnya. Sebelum dilanjutkan ke Ibu Maria, kami ingin sedikit memperkenalkan mengenai komunitas Bunda Kudus, sehingga Ibu Maria akan lebih mengenal keadaan komunitas Bunda Kudus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami bersama-sama di dalam Zoom Bindoman, yaitu Bina, Doa, dan Firman dalam komunitas Bunda Kudus Keuskupan Surakarta. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih bahwa pada kesempatan ini Bunda Kudus adalah komunitas pertumbuhan iman wanita Katolik
dari Keuskupan Surabaya yang berdiri pada tahun 1994. Kami persilahkan, ya. Dan kami mempunyai visi misi yaitu menjadikan wanita tiang doa dalam keluarga, dan misi kami yaitu mengajak para wanita mengenal Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Didirikan di Surabaya pada 8 Februari 1994 oleh Monsinyur Aloysius Joseph Dipyo Karyono almarhum. Bunda Kudus mempunyai banyak kegiatan, yaitu salah satunya Bindoman, Bina Doa dan Firman. Kemudian kami mempunyai juga KUR yang dibina oleh Pak Julius, dan kami mempunyai tim doa di mana dalam keadaan pandemik ini kami berkumpul setiap Senin pagi untuk berdoa tim, dan kami mempunyai juga kursus Alkitab Day Verbum di bawah binaan oleh Pater Robert Wawor UFM dan telah disetujui oleh Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono. Next. Dan kemudian Bunda Kudus dikukuhkan pada 29 Februari tahun 2000 oleh Monsinyur Yohanes Sudirna Hadiwikarto di Posarang, Kediri. Waktu itu Posarang masih belum selesai pembangunannya. Ya, kami mempunyai kelompok doa setiap Senin pagi melalui virtual, dan Bindoman, Bina Doa dan Firman biasanya di Catholic Center, tapi sekarang melalui Zoom Bindoman. Next. Kami mempunyai kursus Alkitab Day Verbum, di mana para pengajarnya adalah beberapa dari STFT, dari Malang maupun juga dari Surabaya. Paduan Suara Bunda Kudus yang dipimpin oleh Bapak Julius. Inilah penggembala Bunda Kudus dari almarhum Monsinyus Dipyo, Monsinyus Yohanes, kemudian Romo Julius Haryanto, dan Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono hingga saat ini. Dan para moderator Bunda Kudus adalah Romo Alex Sokalismana, CM, Romo Antonius Gosal, Romo Aloysius Hans Kurniawan, RD Petrus Soni Keraf, dan sekarang bersama dengan Romo Agustinus Tri Budi Utomo yang terkenal dengan Romo Didik. Ya, Ketua Bunda Kudus pertama atau foundernya adalah Ibu Lucia Heni Kuncoro. Beliau mendirikan Bunda Kudus ini awalnya untuk mengajak ibu-ibu bersama-sama, dan kemudian dilanjutkan oleh Ibu Teresia Leli Setiawati, dan kemudian oleh Ibu Maria Goretti Ai, dan dilanjutkan oleh Ibu Magdana Ngoi, di mana kami banyak melahirkan beberapa persekutuan, yaitu salah satunya adalah Kerahiman Ilahi, Puspita, dan kemudian oleh saya sampai sekarang ini, dan kami sudah mempunyai kursus Alkitab Day Verbum. Ini adalah pesta perak kami pada tahun 2019 di Gereja Katedral bersama dengan Uskup terkasih. Demikianlah sekilas mengenai komunitas Bunda Kudus, dan kami berterima kasih kepada Ibu Maria Sutejo dari Jogja, di mana beliau adalah seorang yang sering memberikan retret penyembuhan luka batin dan banyak kegiatan di Semarang. Tetapi dengan adanya pandemi ini, beliau banyak melayani di Zoom ya Ibu ya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan bagaimana Ibu Maria bersama dengan guru VT-nya dan juga Tuhan Yesus memberkati. Iya, waktu saya atau langsung ya? Ya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Halo, selamat bertemu dengan saya Maria Heriani Sutejo ya. Beberapa waktu lalu suami saya mengisi juga di Bindoman ya. Nah, tadi sudah dibacakan sedikit tentang kurikulum vitae saya. Ya,
Saya memang ada banyak pelayanan lewat retret, salah satunya penyembuhan luka batin, juga sekolah evangelisasi ya. Selain itu saya sekarang ini kegiatan lebih banyak lewat online memang, dan kami baru menyelesaikan satu tahap perutusan untuk sekolah evangelisasi eksekutif yang diadakan di Keuskupan Agung Semarang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya mau ajak Bapak Ibu untuk sedikit sharing. Boleh di-unmute semua, nggak apa-apa, saya mau ajak Anda untuk sharing dulu. Menurut Anda, mungkin saya lihat tadi ya banyak yang sudah cukup berpengalaman ya. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya, tentu saja kalau selama hidup kita sudah berupaya sekuat tenaga, sebaik mungkin melakukan berbagai hal ya, mulai dari mungkin mendidik anak, kemudian dalam hal pekerjaan ya, dalam hal mungkin melayani orang lain, beramal dan seterusnya. Bapak Ibu pernah nggak merasa, saya kok sudah melakukan ini, kenapa ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di luar harapan saya? Ada nggak yang punya pengalaman tertentu? Boleh sharing 1-2 orang? Suara saya cukup jelas ya? Ada yang bisa ikut sharing? Boleh saya tanya misalkan Bu Lucia? Tadi saya lihat ada Bu Lucia. Boleh sharing, mungkin pernah punya pengalaman saya sudah melakukan ini, tapi kok ada satu peristiwa yang di luar harapan saya yang membuat saya kecewa begitu. Silakan Bu Lucia. Malah tertutup kameranya. Salah pencet ya. Atau yang lain, kalau ada yang bisa sharing, silakan. Atau dari bapak-bapak. Pak Yoyo. Kita saling berbagi. Silakan Pak. Ada nggak peristiwa yang buat saya kecewa? Misalnya anak saya tuh harapannya dia itu seperti ini, tapi kok dia begini gitu. Ya, selamat pagi semuanya. Saya coba sedikit aja ya, karena tanpa persiapan lupa. Jadi kalau dibilang sudah melakukan apa-apa ya, saya sudah ke gereja, saya sudah mengikuti kegiatan di lingkungan dan sebagainya. Tapi semuanya itu tadi kan masih minimal sekali. Baru terakhir ini tadi juga baru terakhir ini baru saya coba mencari Tuhan lebih serius kan seperti itu. Nah, yang membuat saya walaupun demikian kan juga tentunya sebagai manusia saya juga pernah mengalami kekecewaan karena apa yang tidak pernah saya duga ternyata akan terjadi. Contoh yang paling gampang ya, penyakit di mata saya. Karena saya sampai dengan hari ini sebagai informasi saja bahwa menurut dokter di Singapura saya sudah kehilangan penglihatan 70%. Jadi itulah yang membuat saya kecewa. Begitu Bu, kira-kira Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Yoyo sharingnya dan mau terbuka. Boleh ada lagi yang mau sharing? Silakan. Bisa angkat tangan lalu bisa langsung bicara. Ibu-ibu mungkin salah satu. Ibu Tina. Saya mau sharing Bu Maria. Boleh silakan. Bulan Januari lalu
Sebelumnya saya merasa kecewa sama Tuhan. Kenapa orang yang saya kasih, yang saya cintai, mama saya boleh dipanggil Tuhan. Ketika saya dengar divonis dokter kalau mama itu punya sakit, saya merasa Tuhan, kenapa kok mama ini kan dari mudanya sudah menderita. Sampai dia menikah, bahagia sebentar, dia juga menderita. Tapi di hari tuanya dia malah mendapat sakit. Tuhan, kamu itu ada enggak gitu loh. Saya bilang, terus terang saya kecewa. Kenapa orang yang saya kasih, saya cintai, atau saya masih perlu mama saya. Saya enggak siap Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya di dalam doa saya selalu ngotot supaya Tuhan memberikan mujizat kepada saya. Sampai pada satu hari ketika satu malam saya berdoa, saya merasakan Tuhan itu begitu mengasihi saya dan keluarga saya. Tak putus-putusnya saya doa, tapi satu malam itu saya merasakan Tuhan boleh membisikkan sesuatu kepada saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya tersungkur, saya sungguh-sungguh menangis. Saya bilang, Tuhan berikan yang terbaik untuk mama saya. Di situ tidak ada lagi saya merasa seperti dikecewakan Tuhan, tapi saya malah bersyukur. Ternyata Tuhan lebih mengasihi mama saya. Itu aja Bu Maria, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ya, dalam kehidupan kita ya, seringkali kita merasa kenapa satu peristiwa terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak Anda, tema hari ini adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita baca dari kitab suci dari Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Semua? Ya, saya bacakan saja ya, supaya cepat ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, di sini sudah ada ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan seperpuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Ya, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas sekali Bu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita sudah merasa melakukan banyak hal. Ya, kita sudah mulai dari sejak dulu, ya apalagi saya lihat umurnya sebagian besar lebih berpengalaman dari saya ya. Saya juga sudah kepala 5, tapi mungkin di sini ada yang lebih muda, ada juga yang lebih berpengalaman dari saya ya. Nah, dalam seumur hidup kita ini kita sudah sering kali berupaya melakukan berbagai hal dengan sebaik-baiknya. Kita mendidik anak dengan baik, kita atur ya dari sejak mereka bayi, atau terhadap
pasangan, kita juga sudah berupaya melakukan yang terbaik membantu dia ya. Seperti saat ini saya juga membantu suami, kami mengadakan pelatihan menulis. Saya membantu dalam pelatihan itu baik sebagai administrator maupun sebagai pada saat pembawa acara ya, pada saat acara, dan juga saya juga berperan sebagai editor. Jadi bagi saya banyak saya lakukan untuk membantu pasangan. Atau dalam hal lain kita sudah berupaya beramal ya bagi panti asuhan atau orang lain yang membutuhkan dan seterusnya. Tapi seringkali bisa terjadi ada peristiwa-peristiwa yang di luar harapan kita dan kita kemudian mempertanyakan mengapa ini terjadi padaku. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Yoyo, kenapa ya mata saya kok sekarang tidak bisa melihat dengan terang, ya? Atau seperti tadi Ibu dari tim pujian, ya, terima kasih untuk sharingnya, bertanya kenapa ibu saya dipanggil, ya? Seperti saya juga, saya merasa saya tinggal seorang ibu juga dengan seorang ibu yang masih tinggal, ayah saya sudah ada, dan saya merasa beliau ini harta yang sangat berharga untuk saya. Nah, kalau ada satu hal yang terjadi di luar ekspektasi kita merasa saat saya sudah mendidik anak dengan baik, kenapa kok dia nggak nurut? Kenapa kok dia dulunya saya sudah arahkan seperti ini, tapi kok dia mengambil arah yang lain? Kita kemudian bersikeras dan kita tidak terima, misalkan. Ya, seperti saya merasa saya sudah mengasuh anak saya dengan baik. Waktu kecil saya atur dengan disiplin, ya dengan teratur. Saya beri makanan bergizi, selalu ada sayur, lalu ada protein dan sebagainya untuk perkembangan otaknya. Lalu saya ajarkan belajar, gitu. Saya arahkan. Setiap malam kami selalu belajar. Saya ajak dia belajar bersama. Saya bahkan tidak pernah menyetel televisi pada malam hari. Jadi selalu mendampingi dia bermain dan walaupun di samping itu saya juga bekerja. Jadi setelah pulang kerja, kemudian mulailah dengan anak sampai dia semakin besar. Sampai suatu saat pernah saya merasa kecewa dengan anak saya. Bapak Ibu sering nggak mendengar satu kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh orang tua dulu atau mungkin diucapkan oleh kita. Saya pernah mengatakan begini pada anak saya, kamu kalau seperti ini besok mau jadi apa? Saya merasa kalimat itu biasa saja karena dulu saya pun sering mendengar orang tua bercerita dengan kata-kata seperti itu. Dan kata-kata itu tanpa sadar terlontar oleh saya pada saat saya merasa kecewa dengan sikapnya. Dan ternyata kata-kata saya ini sangat menyakiti dia. Tanpa saya tahu, ya. Setelah beberapa waktu setelah saya ucapkan kata-kata itu, terlihat sikapnya yang semakin tidak enak dengan saya, dengan tidak enjoy lagi, tidak bisa bercerita dan sebagainya. Sampai suatu saat setelah saya gali, lah kenapa mama bilang begitu? Dia bertanya. Nanti saya besar jadi apa? Kok mama bisa ngomong seperti itu? Dia marah ternyata luar biasa. Jadi bagi dia kalimat itu sangat menusuk hatinya. Lalu saya kemudian merenung. Saya punya harapan dia melakukan seperti apa yang sudah saya arahkan dari dulu, harusnya seperti ini, ya. Saya tidak tahu bahwa dia punya cara atau pola yang berbeda. Misalkan sekarang kalau dia bekerja, dia bisa mengerjakan tugas atau mengerjakan hal yang lain, itu sampai malam bahkan menjelang pagi. Sehingga kalau pagi kadang sering dia masih tidur. Nah, sedangkan kita karena sudah terbiasa dari dulu pagi-pagi sudah bangun, maunya semua bangun. Nah, tentu dia masih belum kuat bangun, seperti itu. Lalu kemudian saya mulai merenung dan saya merasa, kok saya mengatakan kata-kata itu kalau bagi saya dulu biasa saja. Tapi kok sekarang sangat menyakiti dia. Setelah semakin saya renungkan, oh iya, memang itu bisa sangat menyakiti karena dia merasa seakan-akan diucapkan kata itu membuat dia menjadi
tidak bisa melakukan sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Dan saya merasa menjadi seperti mengutuk dia. Lalu saya kembalikan, saya minta maaf. Saya katakan, maaf, Mama tidak bermaksud seperti itu. Karena itu kata-kata yang bagi kita biasa. Lalu saya sekarang itu mengubah sikap saya terhadap dia. Saya mau memahami dia, apa yang dia lakukan. Saya melihat, oh ya, dia sudah melakukan pekerjaannya seperti ini. Jadi sekarang saya perlakukan dia dengan, kalau kita ketemu, saya selalu mengatakan, Mama sayang sama kamu. Mama mencintai kamu. Kalau dia sedang emosi, saya peluk dan saya katakan, be calm. I love you. Tidak banyak lagi kalimat-kalimat nasihat yang seringkali selalu ada di kepala saya. Kamu itu harusnya begini, 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 dan terus begini. Tidak lagi saya banyak mengucapkan arahan-arahan seperti itu. Kadang-kadang hanya saya berikan pengertian atau pemikiran dengan satu kalimat yang cukup, tidak terlalu banyak. Kalau seperti ini bagaimana? Supaya dia berpikir. Lalu kemudian sikapnya semakin berubah sampai akhirnya setiap kali sekarang dia mulai mencoba mencari proyek-proyek pekerjaan. Dia masih kuliah ya. Jadi sekarang ini dia sedang skripsi, tapi dia kemudian juga mulai mencari apa yang bisa dia kerjakan untuk masa depannya. Lalu setiap kali dia kemudian menunjukkan, ini loh, kuliah di jurusan arsitek, dia tunjukkan gambarnya yang dia buat. Mah, kayak gini bagaimana? Pak, kayak gini bagaimana? Dia minta masukan dari kami. Aku mau ngajukan proyek untuk ini. Gimana, Mah? Gimana, Pak? Dia lalu kemudian sering berkonsultasi. Dengan tidak banyak nasihat, justru dia kemudian mendekat. Ya. Nah, di sisi yang lain, pernah juga saya satu kali pada saat setiap kali kami melayani retret, saya mencoba untuk bisa minta sakramen tobat dulu. Nah, saat itu saya berpikir-pikir, apa sih dosa saya? Seringkali kita bingung ya, mau mengakukan dosa yang apa gitu. Seakan-akan kita sudah melakukan yang terbaik semua, jadi saya sudah melakukan beramal sudah, kemudian melayani Tuhan sudah, berusaha tidak menyakiti sudah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai di titik itu, saya baru menyadari, di saat saya tidak merasa punya kesalahan terhadap orang lain, disitulah dosa saya. Dosa saya merasa diri saya sombong, paling baik, paling benar. Saya kemudian terus belajar menyadari kekurangan-kekurangan saya di mana. Kata-kata saya yang saya ucapkan apakah akan menyakitkan orang lain. Kalau dulu, kalau menulis WA di mana kepada seseorang atau di mana, seringkali setelah ditulis begitu saja sesuai dengan pemikiran, kita kirim tanpa berpikir ulang. Sekarang seringkali saya baca kembali, apakah ada satu kalimat yang akan menimbulkan persepsi yang lain, walaupun tidak kita maksudkan seperti itu. Jadi saya berusaha terus dan terus untuk menyadari kalau saya akan ada banyak kekurangan, baik dalam cara bersikap maupun dalam cara saya membawakan diri. Di hadapan Allah, saya mau menyadari dan saya takut sekali untuk menjadi sombong. Kita lihat kembali tadi bacaan tadi, orang Farisi dan si pemungut cukai. Si orang Farisi merasa diri sudah melakukan berbagai hal. Dia mengatakan, saya bukan orang lalim, saya tidak berzina, saya tidak bla 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 dan seterusnya dia ungkapkan. Bahkan dia mengatakan, saya sudah beramal, saya sudah puasa. Ya, setiap minggu dia pasti berpuasa. Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya kuat dan benar di hadapan Allah. Di depan Allah sendiri menyombongkan diri. Ya. Sedangkan si pemungut cukai itu dia merasa diri sebagai orang yang penuh dengan dosa. Pemungut cukai itu kan orang yang datang kepada orang-orang supaya mereka membayar pajaknya, membayar cukai. Kalau ada orang yang tidak sanggup bayar, mereka harus berupaya dengan berbagai cara untuk menagih uang pajak itu.
Maka mungkin ada banyak kata-kata kekerasan atau bahkan sikap yang keras yang mereka lakukan kepada orang lain supaya dapat menarik cukai untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi dia melakukannya demi pekerjaannya dia. Dan dia merasa begitu berdosa, begitu lemah, begitu salah di hadapan Allah. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga Yesus katakan, orang inilah yang pulang dan membawa dibenarkan oleh Allah. Orang inilah yang diselamatkan karena merasa diri lemah dan salah di hadapan Allah. Sedangkan si orang Farisi yang melakukan banyak hal yang baginya semua hal itu baik, tapi dia merasa diri hebat, itu dikatakan dia tidak dibenarkan oleh Allah. Ya Bapak Ibu, demikian juga kita. Mari kita belajar dari Yesus sendiri. Yesus itu begitu luar biasa, dia adalah Tuhan kita, dia Allah kita. Dia mau lahir ke dunia sebagai manusia. Mengalami segala apa yang dialami oleh manusia. Mungkin mengalami kehausan, kelaparan, ya, kelelahan. Tidak hanya itu, Yesus hadir di dunia, dia sudah tahu dan sadar bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan. Dan penderitaan yang tidak tertahankan. Kita sudah memasuki pekan suci, ya. Kemarin kita baru mengiringi Yesus masuk ke Yerusalem. Pada saat masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan orang, diberi sorak-sorai, disambut bagaikan raja. Seringkali kita ingin diperlakukan seperti itu. Diterima oleh orang dengan penuh pujian, ya, dengan baik, dengan disambut, ya, dengan luar biasa. Tapi lihat, Yesus tidak hanya berjalan sampai ke Yerusalem. Yesus juga menjalani utusannya sampai Golgota. Pada saat Yesus mau memasuki Golgota, kita lihat apa yang dia alami. Banyak hal yang dia alami yang jauh melebihi penderitaan kita. Dia pada saat bertemu dengan Herodes, diberi jubah kebesaran hanya untuk mengejek dia. Ya, jubah itu untuk mengejek dia, bukan untuk penghormatan, bukan untuk penghargaan, tapi untuk menghina. Kamu itu siapa? Gitu. Kemudian, setelah itu Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita lihat pada saat dia diberi mahkota duri. Mahkota adalah satu penghargaan yang sangat tinggi untuk raja, orang yang berkuasa. Ya, itu lambang kebesaran seorang raja, mahkota. Tapi Yesus diberi mahkota duri, dari duri. Jadi itu paradoks, berbalik dari seorang yang seakan-akan dia dihormati, dia dihargai, tapi sebenarnya dia sangat dijatuhkan. Karena itu terbuat dari duri yang menyakitkan. Dan mahkota itu tidak hanya ditaruh begitu saja di atas kepala, tapi ditancapkan supaya bisa berada di kepala itu terus tidak terjatuh. Jadi tidak hanya ditaruh begitu saja. Kalau ditaruh mungkin tidak menyakitkan, tapi ditancapkan di kepala Yesus. Kemudian pakaian Yesus dilucuti. Seorang yang sampai pakaiannya dilucuti itu sudah merupakan satu penghinaan yang luar biasa, dan dia hanya akhirnya dipakai satu secarik kain untuk menutupi auratnya. Dan dia berjalan dengan telanjang. Dan dia juga disakiti dengan kata-kata, ya, penghinaan. Kalau engkau anak Allah, maka engkau bisa menyelamatkan dirimu. Ya, dia dicambuk, luar biasa sakit yang harus ditanggung oleh Yesus. Dan itu dia lakukan semua, mau dilakukannya semua untuk menyelamatkan manusia. Dia direndahkan demikian rupa dan dia terima. Pada saat mahkota duri itu ditaruh di kepala, dia tidak berontak, dia tidak menampik,
tapi dia menerima itu dan dia terima dengan sukarela karena dia tahu semua penderitaan yang dia alami hanya untuk menyelamatkan kita manusia, menunjukkan betapa cintanya dia kepada manusia. Yesus yang adalah Tuhan sendiri merendahkan dirinya. Luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ya. Melihat itu, maka mari kita sadari bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki, sebenarnya di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Semua yang telah kita alami, sakit, penghinaan, mungkin kita pernah dikata-katain orang, padahal kita tidak bermaksud seperti yang dikatakan itu, dan kita sakit hati, ya. Atau kita pernah apapun ya dilecehkan oleh orang lain dan seterusnya. Semua itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita menerima itu dengan kemarahan, ya, maka yang timbul hanya akan ada pertengkaran. Maka mari kita belajar menjadi seperti Yesus. Merendahkan diri terus di hadapan Allah. Menyadari bahwa rahmat kasih Allah begitu luar biasa, ya, terhadap kita. Kembali ke anak saya tadi, sekarang saya semakin menyadari kalau tadinya saya selalu arahkan dia harus seperti ini, dan seterusnya. Sekarang saya ingin kembali ke masa saya pada saat kuliah. Saat saya kuliah, ayah saya tidak bisa terus-menerus berkomunikasi dengan saya. Ya, orang tua saya ada di tempat yang jauh. Saya berasal dari Pontianak. Jadi mereka tidak bisa terus memantau saya. Saya hanya bisa berkirim surat dengan orang tua. Jadi saat itu tidak seperti sekarang yang ada handphone. Jadi kalau ada anak di luar kota dan seterusnya, kita tinggal tanya WA. Kalau WA tidak cukup bagi kita bisa bertanyanya dengan telepon, atau bisa juga kita mau melihat buktinya secara langsung, kita minta video call dan seterusnya. Tapi dulu tidak ada. Nah, orang tua saya begitu percayanya. Saya kira bukan percaya kepada saya ya, karena pada saat itu saya belum pernah keluar kota sama sekali, apalagi sendirian. Dia percaya Allah menjaga saya. Dan dia mempercayakan saya kepada Tuhan untuk juga membentuk hidup saya. Dan saya bersyukur pada saat saya kuliah ternyata saya bertemu dengan komunitas persekutuan doa, di mana kemudian di sana iman saya semakin tumbuh dan berkembang hingga sekarang ini. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu ketemu saya mungkin bingung ya, karena dulu itu saya orang yang pendiam dan sangat pemalu. Dan kalau berbicara di depan orang banyak itu suara saya akan kecil sekali sehingga seringkali tidak terdengar. Nah, saya syukur luar biasa Tuhan membentuk saya. Sekarang saya bisa sampai menjadi seorang pengajar. Itu bagi saya bukan prestasi saya, tapi Allah yang sungguh luar biasa bekerja dalam hidup saya. Setiap kali saat saya melakukan pekerjaan-pekerjaannya, saya selalu berserah kepadanya, Tuhan, Engkau sendiri yang mau bicara. Saya tidak tahu apa yang akan disampaikan, apakah apa yang saya sampaikan memang benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tapi biarlah Engkau sendiri yang menunjukkan kepada saya. Sehingga apapun yang saya katakan, saya percaya hanya dengan mau melayani dia, maka Tuhan yang akan melengkapkan semuanya. Saya mau merendahkan diri di hadapan Allah. Saya mau belajar apa yang terbaik yang bisa saya berikan dan menyadari bahwa tetap menyadari diri saya adalah orang yang lemah dan tanpa rahmat kasih Allah, maka semua yang saya berikan akan sia-sia. Demikian Bapak Ibu, mari kita semua terus dan terus belajar
merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi saya katakan bukan hanya merendahkan hati, ya, seperti Yesus, dia tidak hanya merendahkan hati di hadapan Allah, tapi dia justru sangat merendahkan diri, ya, dengan posisi hanya memakai secarik kain, lalu kemudian dilukain sedemikian rupa sampai disalibkan. Bapak Ibu, kita masukin pekan suci, kita bisa bayangkan seorang manusia yang disalibkan, ya. Tubuhnya digantung di kayu salib dengan paku yang besar di tangan kanan dan tangan kirinya, ditancapkan, dan juga dengan tancapkan paku di kakinya. Itu yang menunjang dia untuk bisa tegak berdiri di atas kayu salib. Paku itu yang menyakiti dia, membuat dia tegak berdiri. Begitu sakit yang begitu rupa yang dia harus tanggung. Maka apapun sakit dan derita kita persembahkan kepada Tuhan, maka itu akan baik adanya. Ya, dan mari kita terus belajar melihat kerendahan diri dan juga kerendahan hati di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami satu persatu. Kasih-Mu tiada batasnya, dan Engkau tunjukkan dengan cara Engkau memberikan diri-Mu di hadapan kami lewat penderitaan. Engkau memberikan diri supaya kami dapat diselamatkan, dan Kau tunjukkan betapa kasih-Mu yang besar kepada kami manusia. Bapa yang penuh kasih, kami mau menyadari bahwa walaupun seringkali kami merasa diri kami orang yang kuat, diri kami mampu melakukan berbagai hal, tapi semua itu tidak ada artinya tanpa uluran tangan-Mu sendiri. Bahwa Engkau yang telah turun tangan, merengkuh kami, menuntun kami, melewati hari-hari hidup kami, melewati setiap peristiwa yang boleh kami alami. Dan biarlah kami boleh belajar terus untuk terus bergantung kepada-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari bahwa diri kami adalah orang yang lemah dan sebenarnya tak berdaya. Dan kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau sendiri. Bapa yang penuh kasih, hadirlah terus dalam hati kami, dan jadikanlah kami anak yang Kau kasihi, yang selalu dan terus berusaha untuk belajar dan belajar mendengarkan suara-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, boleh ikut berbagi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Maria untuk firman-Nya yang begitu indah, terutama sangat baik sekali bagi kita di dalam masa Prapaskah ini. Kita lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertutur kata yang baik untuk keluarga, yaitu untuk anak-anak dan mungkin bagi uma-uma untuk cucu-cucunya, sehingga kita tidak menjadi kutuk tetapi menjadi berkat bagi kita semuanya dan terutama untuk keluarga kita. Dan baiklah, sebelumnya kita mengakhiri acara ini, ada sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh Vera. Kami persilahkan Vera. Ya, C. Pengumuman pindoman Selasa depan, tanggal 6 April. Sebentar. Akan dilayani oleh Romo Yohanes Robini Marianto OP. Ordo pengkhotbah ini biasanya sangat baik
bagus, dan Romo Robini terkenal dengan pengajaran-pengajaran yang berhubungan dengan kuasa gelap. Untuk temanya kita surprise saja ya Selasa depan. Romo Robini melayani di Pontianak. Kemudian tanggal 1 April kita libur karena Pekan Paskah, Kamis Putih. Kemudian di Verbum Kamis depan tanggal 8 kita akan belajar bersama dengan Romo Bayu Istimur, OP juga, pengkhotbah juga, dengan tema Matius 2, yaitu Kerajaan Allah sampai dengan bab 23. Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk ikut bersama-sama melayani kami di Bindoman, mari kita transfer persembahan kasih melalui BCA 464567567 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Demikian pengumuman. Terima kasih, C. Erwin. Terima kasih Vera, terima kasih juga untuk Ibu Maria sekali lagi, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut dalam komunitas Bunda Kudus Bindoman ini, khususnya juga untuk teman-teman dari manapun juga, baik dari Indonesia, dari luar negeri, dari Kudus, dari Jogja, dari Padang, dari Pennsylvania, dari Texas, dari Orlando, dan juga dari yang lain-lainnya. Ada yang dari Belanda, ini masih subuh di sana. Terima kasih untuk Gaby yang tetap setia. Tuhan Yesus memberkati, dan kami serahkan untuk tim pujian, untuk Lucy dan Mayanti bersama dengan Daniel dan timnya. Lucy adalah dari PDA Villa yang setiap Sabtu pagi memberikan juga persekutuan doa, Anda bisa juga mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Masih mute? Ya. Terima kasih untuk Ibu Maria, untuk tim Bunda Kudus yang sungguh luar biasa, setia melayani Tuhan. Saat ini kita mau akhiri PD kita pagi hari ini. Kita boleh percaya dan kita boleh semakin rendah hati di dalam Tuhan untuk boleh melayani. Kita tutup lagu ini dengan sungguh merenungkan bahwa di Trihari Suci yang akan kita peringati bersama-sama ini, kita mau sungguh memandang salib, memandang Golgota sebagai sili atas setiap dosa-dosa kita semua. Kita angkat pujian ini. Golgota tempatku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. O samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat
sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh selesai melayani Engkau dan melayani umat-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan terus bersyukur Tuhan untuk setiap salib. Sungguh tiada mahkota tanpa salib Tuhan. Tiada kemenangan sampai dengan hari ini Tuhan tanpa salib-Mu. Biarlah kami terus dengan rendah hati kami Tuhan, boleh memandang salib-Mu Tuhan. Kami mau hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, biarlah terus Kau sucikan setiap kami, Kau kuduskan setiap kami, untuk boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Kami mau kembali boleh mengakhiri PD pagi hari ini, PD Bunda Kudus yang sungguh memberkati kami. Jadikan kami Tuhan tiang-tiang doa di dalam keluarga kami untuk terus setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bunda Maria, Engkau yang selalu menyertai setiap kami. Teladan-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau setia kepada anak-Mu Yesus. Kami bersyukur Bunda, biarlah semua teladan-Mu boleh mengimani setiap kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami satukan hanya dalam satu nama. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Selasa. Bukan Selasa depan ini, Selasa depan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih Lucy. Terima kasih. Hai Pak Yayo. Ya, terima kasih. Ya. Pak Agus. Terima kasih semuanya, Pak Rudy, Pak Yono. Terima kasih Bu Ervina.